Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus memanggil para murid dan menuntut mereka menanggapinya dengan serius, lalu memberi tugas kepada mereka menjadi penjala manusia. Menjala manusia adalah pekerjaan para malaikat. Jadi tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, tugas mulia dan sekaligus tugas yang amat berat. Tugas ini biasa dilakukan oleh para malaikat mengumpulkan manusia, dan sekarang tugas itu diberikan oleh Yesus kepada para murid, manusia biasa, manusia yang sederhana, bahkan pekerjaannya pun sangat sederhana sebagai nelayan. Saudara dan saudara yang terkasih, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ini bukan tugas gampangan dan bisa dilakukan sambilan, tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan secara radikal dan terus-menerus. Terus-menerus artinya tak mengenal lelah, tak mengenal mundur, tak mengenal berhenti di tengah jalan. Itu dimaksudkan dengan sungguh-sungguh, radikal, dan terus-menerus. Saudara dan saudaraku yang kasih, tugas para murid itu adalah bekerja bersama Yesus, bekerja mengikuti Yesus. Sebagaimana orang yang mengikuti, dia harus terus berjalan mengikuti yang diikutinya. Para murid juga harus mengikuti Yesus. Untuk apa mengikuti Yesus? Ada dua hal di sini disampaikan, bahwa mengikuti Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, dan sekaligus serta-merta pada pewartaan itu dimaklumkan pertobatan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara dan saudara yang terkasih, tugas ini sangat berat. Maka Yesus menentukan syaratnya. Ya, kalau mau mewartakan kerajaan Allah dan mau menyerukan pertobatan, maka harus meninggalkan segala, meninggalkan sarana-sarana, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan hariannya, ya, bahkan meninggalkan keluarga dan orang tua. Mengapa para murid itu harus meninggalkan jalannya, meninggalkan sarana-sarananya, meninggalkan pekerjaan dan orang tua? Karena seringkali, saudara, sarana-sarana pekerjaan orang tua maupun keluarga itu memberikan kenyamanan dan jaminan. Sebagaimana seorang anak, ya, berada dekat papahnya, berada dekat mamahnya, itu aman. Demikian juga tidak jarang kita menemukan, ya, pasangan suami istri, ya, tidak mau lepas dari keluarganya. Nah, kenapa? Dekat, enak, nyaman, dekat papa dan mama. Nah, saudara dan saudara yang kasih, kita juga melakukan tugas itu dengan hati dan pikiran yang kosong akan hal-hal duniawi,
melakukan pekerjaan dari Yesus itu dengan pikiran yang kosong akan hal-hal jaminan-jaminan duniawi. Andalannya hanya satu, saudara, yaitu Yesus. Tujuannya juga hanya satu, yaitu kerajaan Allah. Karena itu juga diajak para pewarta, para murid, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu juga diajak untuk bertobat. Bertobat artinya meninggalkan segala dosa. Bertobat artinya berbalik kepada Allah. Mengapa harus berbalik kepada Allah? Karena dosa seringkali menjadi beban. Dosa seringkali menjadi belenggu dalam suatu perutusan. Dosa dalam suatu perjalanan mengikuti Yesus akan sangat mengganggu. Jangan sampai begini, saudara. Tugas yang dilakukan untuk mengikuti Tuhan Yesus itu berat, lalu sekarang dibebani lagi, diganduli lagi dengan dosa. Karena itu harus lepas bebas dari dosa, juga harus lepas bebas dari tujuan-tujuan demi kepentingan-kepentingan sendiri. Ya, termasuk juga jaminan-jaminan material dan duniawi. Saudara dan saudaraku yang kasih, seperti para murid, kita pun diutus. Walau dalam lingkungan, zaman, pekerjaan yang berbeda, kita diutus melalui berbagai macam karya pelayanan kita. Dan berutusan itu adalah amanah. Amanah yang tidak bisa dipungkiri, amanah yang tidak bisa ditolak. Karena itu Yesus dengan sangat jelas kepada para murid, ikutilah aku, tinggalkanlah itu semuanya. Ayo sekarang ikut berjalan bersama dengan aku. Seperti para pelayan yang dilukiskan dalam Injil tadi, maka demikian juga kita, saudara. Ya, kita berkarya, kita bersaksi, kita menyerukan pertobatan di dalam lingkungan-lingkungan kita. Seperti misalnya kita berkarya di dalam masyarakat. Ya, kita menjadi pegawai negeri, menjadi TNI atau Polri. Kita sebagai pedagang, ya, kita sebagai petani atau sebagai nelayan, kita sebagai buruh harian atau pelayan-pelayan kategorial. Kita bekerja di ranah yang demikian. Kita dipanggil oleh Tuhan, kerjakanlah di bidangmu, kerjakanlah di lingkunganmu, kerjakanlah di wilayahmu, ya. Tidak ke sana dan kemari. Dengan kata lain, kita harus fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, tugas pelayanan itu juga menuntut kesungguhan hati, yaitu meninggalkan segala ambisi dan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga. Sebab bila perhatian terbagi, itu akan merugikan karya itu sendiri, ya, dan akan menghabiskan energi, memecah diri. Di satu sisi harus mewartakan, harus bersaksi tentang kebenaran, tetapi di sisi lain, ya, ada kepentingan-kepentingan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di lingkungan, ya, di berbagai macam tempat, kenapa terjadi korupsi? Ya. Seringkali terjadi korupsi baik di swasta ataupun di pemerintahan karena ya bukan soal tidak cukup, tapi ada dasar yang lebih mendalam, yaitu di dalam mengerjakan ada kepentingan-kepentingan untuk diri sendiri ataupun keluarga. Nah, dalam hal ini, saudara, lakukanlah dengan serius
demi pekerjaan pelayanan itu sendiri, bukan untuk yang lain, tapi demi pelayanan, demi kemuliaan Allah, dan demi kerajaan Allah. Saudara dan saudaraku yang kasih, karena pekerjaan dan pelayanan itu mulia, maka dituntut pula pengorbanan yang mulia. Seruan pertobatan itu harus ditanggapi dengan sangat khusus, yaitu ajakan untuk mewartakan Injil dilakukan dengan sangat mengagumkan. Mengapa mewartakan Injil harus dilakukan dengan sangat mengagumkan? Karena pada saat seorang pewarta mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, itu memberi kegembiraan. Saya banyak mengalami sukacita dalam memberi kesaksian. Banyak mengalami sukacita pada saat mewartakan, walaupun di dalamnya itu ada jerih payah, ada jerih lelah, tapi ada kegembiraan. Itu disebut mengagumkan. Ya. Di samping kegembiraan, kadang-kadang juga mengikuti Tuhan itu sering bingung di tengah jalan. Ya. Mengikuti Tuhan kadang mengagumkan, membingungkan. Ya, di satu sisi pada saat kita mewartakan Tuhan, mewartakan kerajaannya, hidup mengikuti jalannya, mengalami kuasa besar, tetapi kuasa besar itu kita peroleh justru di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kuasa besar kita peroleh di dalam ketidakmampuan kita. Mengagumkan. Saudara dan saudaraku yang kasih, kita sebagai murid Yesus diharapkan menjadi murid yang mengagumkan. Melihat saudara A, melihat saudara B, ya, mengagumkan. Sebagaimana kita melihat Allah juga mengagumkan, ya, menakjubkan dalam pekerjaan Tuhan. Hidup dan karya kita di dunia ini harus diperkaya juga dengan tugas surgawi. Memang yang dikerjakan di dunia ini hal-hal yang duniawi, tetapi di jalan itu kita juga mengerjakan yang surgawi. Ya, kita sebagai pengikut Kristus mendapat mandat dari Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga memulihkan hubungan manusia dengan manusia. Sehingga relasinya harmoni, relasi dengan Allah harmoni, relasi dengan alam juga harmoni. Beberapa hari terakhir ini di berbagai macam tempat kita mengalami bagaimana alam itu bereaksi. Ya, alam bereaksi terhadap ulah manusia. Ada longsor, ada banjir dan lain sebagainya. Ya, salah satu hal yang menarik adalah, ya, seperti di Manado ada air naik, ya, ke pantai, tetapi air itu juga sekaligus membawa plastik-plastik. Orang mengatakan laut tidak menghasilkan plastik, tapi manusia, ya, memproduksi plastik dan plastik itu dibawa ke laut. Laut mau menjernihkan dirinya, maka plastik-plastik itu dipulihkan kembali atau dibawa ke darat, ke tempat manusia berada. Saudara, itulah mekanisme hidup dengan alam. Nah, kiranya ini semuanya harus diharmonikan kembali. Saudara dan saudara yang kasih, mari kita mohon rahmat Allah
agar hidup kita diperbaharui, agar hidup kita dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan dalam kehidupan kita masing-masing, di lingkungan dan keluarga kita masing-masing. Allah memberkati.